Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang coba lihat samping kiri bangkunya, apakah ada sampah? Tidak. Nah, bagus, berarti anak-anak ibu hebat jaga lokalnya ya. Coba anak-anak ibu berdiri. Dah, Bu. Tepuk semangat. 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 Yeay, semangat anak-anak ibu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita ambil absen. Nah, coba lihat samping kiri dan kanannya, apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir, Pia? Joko. Joko kemana Joko? Katanya sakit, Bu. Aduh, nanti kalau ada waktu kita jenguk sama-sama ya. Oh, iya, Bu. Nah, sekarang kita kan udah semangat nih. Kita mau mulai pelajaran apa tidak? Mulai, Bu. Nah, sekarang ibu mau nanya sama anak-anak ibu, apa pembelajaran kita minggu lalu? Dakwah Rasulullah, Bu. Pintar Pia. Nah, Yeay. coba kita kaji sedikit ya. Apa itu dakwah Rasulullah? Nah, lupa kan anak-anak ibu. Dakwah Rasulullah itu adalah menyebarkan agama Islam kepada kafir Quraisy. Nah, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi lalu secara terang-terangan. Bu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang sahabat Nabi yang 4, yaitu Khulafaur Rasyidin. Sekarang ibu mau catatkan, anak ibu buat ya di bukunya. Iya, Bu. Nah, untuk judul materi kita pada pagi hari ini yaitu Khulafaur Rasyidin. Apa artinya Khulafaur Rasyidin anak ibu? Tidak tahu, Bu. Nah, Khulafaur Rasyidin adalah sahabat Nabi yang diberikan tugas untuk menyebarkan agama Islam atau orang-orang yang menjadi kepercayaan Nabi. Nah, untuk Khulafaur Rasyidin ini anak-anak ibu ada 4 orang, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, pada materi hari ini kita akan bahas Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pintar. Silakan anak ibu catat ya. Ya, Bu. Khulafaur yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq, Bu. Pintar anak ibu. Kenapa diberi gelar As-Siddiq? Apa arti As-Siddiq anak-anak ibu? Jujur, Bu. Salah. As-Siddiq artinya adalah pembenar. Pembenar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khulafa yang pertama yang diangkat oleh Rasul sebagai kelanjutan dakwah Islam kepada kafir Quraisy. Kenapa Abu Bakar yang pertama, Bu? Karena Abu Bakar adalah orang terdekat Nabi dan sering mengetikkan Nabi ketika melakukan azan di masjid. Jadi dia merupakan orang kepercayaan Nabi. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq ini nama lengkapnya bukan Abu Bakar As-Siddiq loh. Siapa, Bu? As-Siddiq ini kan diberi gelar oleh Nabi Muhammad SAW karena Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai pembenar. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah, silakan dicatat ya anak-anak ibu. Iya, Bu. Nah, nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq yaitu, coba kita baca sama-sama anak ibu. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Sa'ad At-Taimi Al-Quraisy. Nah, itu adalah nama lengkap dari Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi karena Nabi Muhammad memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka namanya disingkat menjadi Abu Bakar As-Siddiq yang artinya pembenar. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan setelah tahun gajah, tetapi para ulama memiliki beberapa perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan 2 tahun setelah tahun gajah, ada yang menyatakan 3 tahun setelah tahun gajah, dan ada yang menyatakan 6 tahun setelah tahun gajah.
Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal sangat berjasa karena penyebaran Islam pada masa itu. Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah dan sangat dicintai. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang tokoh Quraisy yang menjadi orang yang terkemuka dan mulia sebelum Islam masuk. Dan beliau pun menjaga diri dari sifat-sifat jahiliyah. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yaitu kita akan mempelajari keteladanan dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kita akan mengenal siapa itu Abu Bakar As-Siddiq dan kita akan mengetahui bagaimana pengumpulan Al-Quran pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, anak-anak ibu harus tahu ya dan paham apa tujuan pembelajaran kita mengenal Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang diberi gelar As-Siddiq yang artinya sebagai pembenar. Baik, kita lanjutkan. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat menjauhi sifat-sifat jahiliyah karena menurutnya sifat-sifat jahiliyah adalah sifat-sifat yang merugi. Serta Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang-orang yang bijak loh. Nah, anak-anak ibu juga harus bisa menjadi anak-anak yang bijak ya. Iya, Bu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemerintahan Islam pada saat itu menjadi kacau. Banyak kaum kafir Quraisy yang menyalahi aturan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dan setelah diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama, dia berusaha untuk menstabilkan atau mengembalikan keadaan Islam pada saat itu. Permasalahan yang terjadi yaitu, ibu akan catatkan, anak-anak ibu jangan lupa tulis ya. Yaitu yang pertama, munculnya nabi-nabi palsu. Yaitu banyak sekali orang-orang yang mengaku mendapat perintah oleh Nabi Muhammad untuk melanjutkan dakwahnya dan menjadi nabi. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir. Beliau hanya mempercayai kelanjutan dakwahnya kepada sahabat-sahabatnya yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin. Setelah munculnya nabi-nabi palsu, banyak lagi permasalahan yang terjadi, seperti masyarakat Quraisy tidak mau lagi membayar zakat dan terjadinya perang Riddah. Perang Riddah ini adalah perang habis-habisan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi kaum Quraisy yang menjadi kaum yang memiliki sifat jahiliyah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena perang Riddah ini banyak sekali penghafal Al-Quran yang tewas. Hal ini membuat Umar cemas dan memberikan ide kepada Abu Bakar As-Siddiq supaya Al-Quran dibukukan. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran karena pada masa itu Zaid bin Sabit merupakan penghafal Al-Quran dengan hafalan terbaik. Dan Abu Bakar As-Siddiq dianggap orang yang paling berjasa menyelamatkan Islam karena upayanya memerangi kaum-kaum jahiliyah dan upayanya untuk menyebarluaskan Islam. Dia dikenal sebagai orang yang sangat berjasa dalam menyelamatkan Islam dan dia juga berusaha untuk membukukan Al-Quran agar ajaran agama Islam di dalam Al-Quran tidak hilang. Dengan berbagai masa keemasan dan kejayaan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq membuat ia sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, selanjutnya yang menjadi Khulafaur Rasyidin adalah Umar bin Khattab. Nah, untuk pembahasan tentang Umar bin Khattab kita akan bahasnya untuk minggu depan ya anak-anak. Iya, Bu. Dikarenakan waktu tidak cukup, maka kita akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini ya. Untuk salah dan janggalnya selama ibu mengajar, ibu minta maaf ya. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anak ibu. Nah, ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.